Speka euy. Kita kembali di Talas Podcast season kedua. Oke, tadi Ci nih setelah kita berbicara tentang aspek psikologis Ya. dari penderita lupus. Nah, sekarang kita hadirkan narasumber kedua kita, yaitu Kak Nur Alia, sarjana gizi RD. RD-nya apa tadi, Kak? Registered dietitian. Registered dietitian. Profesinya kami dari ahli gizi. Oke, that's good. Dan ini kita akan saling lengkapi ya, Ci ya. Iya. Tadi setelah kita dari secara psikologis dan sosialnya kita tampilkan, sekarang apa sih yang kita perlukan ya, terutama bagi penyintas untuk daily-nya, untuk kalorinya, makanannya gitu ya. Atau mungkin Cici bisa ceritakan Cici setelah pasca ini ya Ci ya, pasca nyatakan sembuh ya. Remisi. Remisi, sembuh total tidak ya Ci ya, tapi remisi. Nah, kira-kira apa sih Ci untuk makanan yang Cici bisa untuk daily makanan itu bagaimana yang Cici bisa santap sehari-hari? Nah, itu bagaimana? Sayur sama buah pasti. Kalau nggak banyak makan buah, sariawan semulut. Langsung? Dan itu Iya. kontan seperti itu langsung? Iya. Gitu? Oke. Terus, Jadi, tapi biasanya aku bikin jus nggak pakai gula sih sekarang. Oke, gula. Baik, mungkin gini Ci, kita bisa flashback saat terkena. Nah, itu mungkin adakah selain kulit yang Cici bilang tadi punya ruang Iya. gitu, mungkin mohon maaf mungkin ada organ yang terkena saat itu yang memang Darah. Oke. Iya. Darah. Terus apa lagi Ci? Terus lupusnya kan jenisnya vaskulitis ya, Vaskulitis. peradangan pembuluh Oke, darah. iya. Jadi akan lebih jelas nih gitu ya, pembuluh darah. Mungkin saat kontrol atau apa yang mungkin tersampaikan oleh dokter saat itu untuk bagian ginjal kah, ataupun heparnya, hati, paru-paru semua clear atau jantung? Tuh awal-awal itu kan ginjal sama liver bengkak. Oke. Tapi itu belum konsumsi obat ya. Jadi Belum. kadang-kadang orang kan suka berpandangan sakit jangan minum obat nanti kena efek sampingnya Nah, gitu. Itu ya, salah. stigma yang saat itu ya Iya, pemirsa yang masih terbawa oleh sampai sekarang gitu masih. betul sekali. Tapi sekarang ya udah minum obat malah ginjalnya fine-fine aja. Justru karena sesuai dengan farmakologisnya ya Ci, Iya. ya. Oke, baik. Begini Kak, nah setelah yang disampaikan oleh Ci Maria tadi, kira-kira apa nih yang bisa kita konsumsi ini untuk penyandang lupus ini dengan kejadian seperti itu? Supaya lupusnya tidak kambuh Ya, gejalanya ya, betul. supaya tidak berulang ya. Ya pada prinsipnya kan yang sudah tadi dokter Hakim sampaikan bahwa memang lupus itu kan 1000 wajah. Betul sekali. Mengenai ke autoimun gitu kan ya. Betul. Memang kalau untuk prinsip gizinya untuk penyandang atau penyintas lupus yang tidak dengan komplikasi itu tetap gizi seimbang, Dok. Baik. Jadi gizi seimbang itu kita prinsipnya cukup dengan karbohidrat, cukup lemak, cukup protein, vitamin dan mineralnya tentunya sehingga tidak berlebihan. Nah, kalau dari sisi makanannya kita harus sekarang Kementerian Kesehatan sudah menggalakkan terkait isi piringku. Isi piringku itu setengah dari isi piring kita itu dianjurkannya adalah sayuran dan buah-buahan. Itu adalah sumber vitamin dan mineral. Kemudian seperempatnya lagi adalah sumber karbohidrat, kemudian setengahnya lagi adalah sumber protein baik hewani atau nabati. Tetapi tentunya untuk supaya gejala lupus itu tidak kembali, daya tahan tubuh itu kan perlu ditingkatkan ya. Nah, tadi yang Cici Maria sampaikan bahwa suka mudah capek seperti itu, kemudian juga perlu suplemen atau apa. Nah, kita penuhi dari makanannya. Misalnya buah-buahannya, sayurannya, itu kan sumber vitamin dan mineral. Nah, sumber vitamin dan mineral ini tinggi antioksidan. Antioksidan ini meningkatkan imunitas, seperti itu. Kalau dari kebutuhannya ya, Dok ya, kita tetap mengacu ke gizi seimbang. Kecuali yang tadi Cici sampaikan bahwa pada saat sebelumnya ada pemeriksaan laboratorium rutin kah, Ci? Ada. Ada.
Biasanya apa aja pemeriksaannya? Darah lengkap sama APTT, INR gitu. Kemudian kalau kayak fungsi ginjal, Fungsi fungsi ginjal juga, hati, iya. itu juga pengaruh nanti ke gizinya. Kalau misalkan dari fungsi darah lengkap itu kan ke arah imunitas ya. Betul. Kemudian kalau untuk fungsi ginjal, kalau fungsi ginjalnya memang dari hasil labnya baik, kita menggunakan gizi seimbang. Tetapi kalau hasil fungsi ginjalnya memang ada peningkatan, kita perlu pembatasan protein seperti itu. Begitupun dengan fungsi hati. Kalau misalkan fungsi hatinya baik, kita prinsipnya ke gizi seimbang. Tetapi kalau hasil pemeriksaan hatinya itu meningkat, tentunya kita harus membatasi sumber-sumber lemak yang meningkatkan hati itu bekerja lebih berat seperti itu. Yang paling utama kita prinsipnya perlu seimbang itu selain dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, kita juga mengkonsumsi natrium tidak boleh berlebihan. Jadi anjuran natrium itu dalam sehari itu kita diperbolehkan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam. Oke, itu apakah untuk bisa umum? Iya. Atau memang khusus untuk penderita lupus? Yang tadi saya sampaikan, Dok. Jadi lupus dengan tidak komplikasi itu prinsipnya gizi seimbang. Oke. Gizi seimbang itu tidak hanya untuk penyintas, tetapi untuk kita semua. Gitu. Jadi untuk kita semua itu perlu natrium itu tidak boleh berlebihan. 1 sendok teh sehari. Jadi pemirsa bisa kita ambil sini ya suatu ilmu bahwa tidak lebih dari 1 sendok teh garam. Nah, gimana kalau sekarang Kak banyak nih tambah yang merek untuk penyedap Nah, kira-kira gimana? Itu apakah pemilihan bahan makanannya. Gimana sih kita bisa 1 sendok teh itu dalam sehari? Kita kan nggak mungkin nakerin 1 sendok teh untuk makanan kita ya. Apalagi ada bahan atau makanan-makanan kemasan atau misalnya kita beli di warung atau di mana gitu ya. Nah, siasatnya makanan yang kita masak itu menggunakan garamnya hanya di makanan-makanan yang tertentu aja. Misalnya kalau hewani kan memang dia sudah muncul tuh si rasa gurihnya dari si hewaninya. Itu sebaiknya tidak menggunakan garam, tetapi kita gunakan pada sayuran atau bumbunya nih Dok, seperti misalnya kunyitnya atau jahenya atau apanya itu lebih ditingkatkan ke arah bumbu, misalnya pepes dengan bumbu lebih banyak dan kemangi kan dia akan lebih meningkatkan selera. Berarti itu. Yang kita tingkatkan spicy-nya atau rempahnya, sedangkan untuk garam itu yang kita coba kurangi. Gitu. Jadi kan memang karena kebanyakan gimana ya Kak ya, kurang nih. Aduh tambah ini nih. Jadi itu sebenarnya kita harus siasatinya seperti itu. Masak pun dianjurkan tidak menggunakan garam plus penyedap. Dipilih salah satu. Aduh, coba ya pemirsa. Kalau sudah garam. Kalau sudah penyedap, di bawah mungkin untuk penyedap tuh. Dengan garam adalah sama. Jadi bukan harus dua-duanya disatukan, tetapi pilih salah satu seperti itu. Karena jumlah natriumnya itu jika disatukan itu akan berlebihan. Tapi kan enak banget itu. Iya, justru yang enak di lidah tidak bagus. Jadi memang enak di lidah, tapi kita harus jaga tubuh kita. Termasuk sama tepung-tepung gluten kan ya? Iya, kalau gluten itu kan memang kan kalau untuk karbohidrat terlalu tinggi juga tidak baik ya. Karena efeknya kalau kekurangan asupan kita ke malnutrisi, ke arah gizi kurang, imun menurun. Kalau kita kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak itu akan menyebabkan obesitas. Obesitas pun akan menyebabkan gangguan-gangguan, bisa ke kardiovaskulernya jantung, bisa ke diabetesnya. Juga yang paling sering kan orang diabetes biasanya mudah lelah ya. Iya, betul. Nah, pada penyintas lupus ini kan mudah lelah itu salah satu gejalanya ya. Jadi kita mengurangi itu. Jadi prinsipnya ini seimbang aja antara apa yang kita makan kemudian yang kita keluarkan. Jadi antara kegiatan sama yang kita makan seimbang. Nah, terus ini ada nggak Kak untuk penyintas lupus ini ada nggak misalnya
sayuran khusus kah atau buah khusus kah memang ini jauh lebih baik akan dikonsumsi bagi penyintas? Oke. Baik, terima kasih. Kalau untuk makanan khususnya sih tidak, tetapi untuk jenisnya seperti yang omega 3-nya tinggi itu dianjurkan. Seperti itu. Kayak ikan. Nah, Cici Maria kayaknya udah familiar gitu, udah familiar dengan omega 3 ya, ikan ya kayak salmon seperti Salmon itu. saya alergi, Dok. Oh, alergi. Kalau alergi memang tidak dianjurkan ya. Iya. Segala sesuatu yang alergi memang tidak dianjurkan. Tapi kan sumber omega 3 tidak hanya salmon ya. Seperti kacang-kacangan juga bisa masuk, tapi memang jumlahnya tidak terlalu berlebihan. Selain omega 3 kita juga perlu kalsium. Jadi produk olahan susu, kemudian kacang-kacangan itu juga perlu ya. Kemudian Probiotik. Probiotik itu memang selain dia bagus untuk saluran pencernaan, kemudian juga untuk imunitas, kemudian memang dia antioksidannya juga tinggi ke arah imunitasnya itu. Kalau Cici sendiri, dengan penjelasan Kak Alia tadi dari cara pola makanan gitu, apakah sudah selama ini udah terlaksana gitu lah dari Cici sendiri? Nah, kita sharing deh pengalaman, karena ini kan secara kita teoritisnya memang harus dilakukan sebaiknya. Nah, dari Cici sendiri dengan pengalaman bisa sharing mungkin apa sih yang bisa gitu loh? Sudah ada perubahan, tapi belum yang diet ketat banget gitu, belum. Tapi kayak misalnya yang olahan-olahan tepung gitu, gluten gitu, jadi saya lebih banyak bikin sendiri. Kan jadi tepungnya bisa bisa gluten free gitu. Bisa pilih. Kemudian juga kalau misalkan olahan tepung itu kalau yang kita beli secara tidak langsung ada natriumnya tuh. Kalau Cici bikin sendiri kan natriumnya bisa dibatasi ya, bisa mengira-ngira kebutuhan natriumnya itu. Karena yang tadi saya bilang pengawet alami itu garam dan gula gitu. Jadi memang secara tidak langsung di situ ditulis tanpa bahan pengawet, tapi terkandunglah kandungan garam, terkandung kandungan gula. Masih tetap tercakup walaupun dengan berapa milinya gitu ya. Nah, ini kan garam, Kak. Kalau untuk gula sendiri, untuk penyintas ada nggak? Kalau untuk penyintas tetap gizi seimbang. Gula itu ada khusus takaran kan tadi garam 1 sendok teh. Nah, kalau gula 4 sendok makan. 4 sendok dalam makan sehari. 1 hari. Ya, untuk gizi seimbang. Ayo pemirsa, dalam sehari bikin teh berapa kali nih? Ya. Biasanya kan kita bikin tehnya mungkin sekali ya, Dok. Gulanya bisa 1 atau 2 sendok teh gitu kan, dapat 1 sendok makan. Kemudian kita coba lihat minuman kemasan. Berapa kali kita minum minuman kemasan? Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian makanan-makanan manis, kemudian makanan-makanan yang ya kayak kemarin lah lebaran lah, Dok. Makanannya manis-manis, karbohidratnya tinggi. Seperti itu perlu kita rem juga seperti itu. Itu apakah termasuk yang jenis gula kayak gula tebu gitu ya, Ci? Atau kan banyak nih pengganti loh. Gimana tuh? Sama sih sebenarnya, prinsipnya kan itu gula sederhana. Gula pasir itu kan gula sederhana, gula yang memang diserap dalam tubuhnya langsung, dia tidak memerlukan proses yang lain. Jadi kalau misalkan gulanya tebu atau gulanya misalnya gula batu, itu tetap sama. Kalau gula pasir 1 sendok makan itu sekitar 10 sampai 13 gram, itu ya berarti kita combine dengan gula tebu itu ya sekitar 10 sampai 13 gram juga. Seperti itu. Enggak harus kita takar ya, Kak? Iya, paling kita kira-kira aja. Kira-kira dong, kalau kita takar semua setiap mau makan nimbang kapan makannya, yang ada kelaparan. Kalau kayak itu, Dok, kalau di pinggir jalan kan suka ada minuman es tebu tuh. Itu gimana? Bagaimana tuh, Kak? Itu es tebu itu kan dari tebu asli ya. Yang tadi prinsipnya tetap gula itu kan dari tebu juga ya. Maksudnya kalau misalkan kita kan nggak tahu tuh dari 1 tebu itu dapatnya berapa gram gula, mengandung berapa kalori atau berapa gulanya ya. Nah, kita ya konsumsinya cukup aja 1, tapi untuk konsumsi gula yang lainnya tidak berlebihan. Seperti itu. Iya. Terus kayak minuman-minuman misalnya non
misalnya non seperti yang kita ya gula, yang kayak banyak yang mengandung elektrolit. Nah, kira-kira gimana tuh? Ngaruh nggak tuh Kak? Kalau elektrolitnya kita butuhkan ya. Mhm. Kalau elektrolitnya tetap kita butuhkan untuk keseimbangan, tapi kita juga perlu memperhatikan gulanya. Apabila memang kita sedang membutuhkan minuman tersebut, silahkan untuk dikonsumsi, tetapi tidak dianjurkan untuk setiap hari, Dok. Oke. Gitu. Kalau setiap hari kita anjurkan tetap minum air putih sekitar 6 sampai 8 gelas sehari minimal itu. Seperti itu. Nah, dari Ci sendiri gini, Ci. Apakah selama ini kan tidak ada diet ketat khusus ya? Iya. Atau mungkin pernah nggak sih misalnya konsultasi ke dietitian gitu kayak harus seperti gimana nih jadi biar lebih terpola gitu Iya. ya kan? Ya, terpola terus misalnya lebih tepat kan sekarang udah banyak cateringan gitu ya Kak? Iya, Nah, banyak. atau mungkin Cici pernah nggak ngalamin seperti itu yang misalnya yang mendukung supaya untuk asupan harian itu lebih bergizi, lebih Iya. tepat gitu loh dengan kondisi pasca atau penyintas gini-gini. Itu pernah nggak Ci dialami? Pernah. Pernah. Jadi memang sekarang udah benar-benar jarang makan nasi. Oke. Heeh. Itu udah berapa Kalau tahun makan Ci? juga dikit. Udah berapa tahun ya? Nggak kehitung. Berarti udah Pokoknya belakangan udah ini lah ya. membatasi Iya. konsumsi Gula juga. karbohidratnya ya. Iya. Gula udah nggak sama Gula sekali juga ya. udah ini terus kayak teh-tehan. Jadi sekarang lebih banyak air putih, jus gitu. Kalau minuman kemasan Oke. sekali-kali sih gitu. Jadi sekarang memang lebih ke healthy life-nya ya Ci ya. Jadi memang yang sekarang gini setelah yang Cici rasakan deh. Apa yang Cici rasakan setelah misalnya setelah mengalami kondisi tersebut, setelah dinyatakan sudah remisi, sudah melaksanakan healthy life seperti itu, dengan sepertinya yang Kak Alia tadi juga sampaikan mungkin Iya. sama ya kurang lebih Cici lakukan juga. Nih apa yang Cici rasakan nih Ci? Yang saya rasakan sih setelah menjalankan itu badan jadi lebih enteng. Lebih Ya. enteng. Ah. Oke. Terus kalau misalnya kayak saya makan karbo kebanyakan atau tepung gluten kebanyakan itu kan rasanya badan kayak diikat karet gitu ya. Kayak napas sesek gitu ya. Kayak Terus yang tengah-tengah seperti buat itu. kepala juga kalau kayak tepung kebanyakan kayak biskuit lah contohnya ya. Itu ke kepala juga gimana ya? Jadi kayak Jadi kayak anak kelingan. hyperaktif gitu dok. Iya, kayak Jadi pusing. gini dok, kalau saya konsumsi itu kebanyakan saya nggak bisa tidur, terus pikiran tuh kayak jalan terus gitu. Jadi kayak ADHD gitu. Ya itu karena sarafnya juga kan memang salah satu gejala dari lupus itu ya. Jadi Iya. memang pencetus-pencetus yang bisa meningkatkan saraf itu juga tidak dianjurkan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang ada keluhan ke arah sarafan nih dari makanannya apa nih Kak yang perlu banget ditingkatkan dan perlu dipantang? Paling utama yang harus dikurangi natrium. Natrium. Karena Oke. natrium itu erat kaitannya sama saraf ya. Kayak hipertensi, Betul, kemudian stroke, jantung itu dari natrium semua, kelebihan natrium seperti itu. Kemudian tidak lupa lemak itu tidak perlu, jangan terlalu berlebihan seperti itu pengaruh ke arah sana. Nah kalau untuk yang dianjurkannya balik lagi sayuran, buah-buahan, vitamin dan mineral seperti itu. Memang kita membutuhkan serat, membutuhkan vitamin, membutuhkan mineral itu tingginya di sayuran dan buah-buahan. Oke. Jadi selama ini memang sudah cukup dijalankan ya Ci ya. Tapi yang bikin apa ya secepat itu ya Ci, misalnya begitu over itu berapa banyak takaran berapa gitu Ci langsung kayak jadi susah. Kayak gitu. ada gejala timbul gitu ya dok ya. Jadi seberapa banyak gitu loh Ci kalau misalnya konsumsi? Kalau kayak misalnya contoh lah kue kering gitu ya, itu kan tepung semua tuh. Iya. Cuman bisa berapa biji aja gitu. Iya, itu udah kerasa karbohidrat iya dok, gula iya, natrium iya, betul sekali. gitu. Kalau udah 3 itu nanti biasanya kan suka ada kayak margarin ya, itu lemak juga. Oh iya. Jadi garam, gula, lemak itu kita perlu ekstra perhatian seperti itu. Apa gini, pola cara masak berarti nggak berpengaruh nggak tuh Kak? Misalnya jadi kan penggantian, jadi kalau direbus saja, dikukus saja, jadi no margarin, no minyak. Sebenarnya bukan no minyak ya dok ya, tetap kita ada ya diperlukan. Tubuh kita itu perlu lemak tetap, tapi kan kebutuhan lemak kita kan tidak banyak.
Kita betul. dalam sehari itu hanya membutuhkan 20 sampai 30%. 20 sampai 30% dari baik. kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau dijabarkan menjadi minyak itu sekitar 5 sendok makan 5 sendok makan dalam sehari. itu Yang menyerap di makanan. Bukan Oh. yang kita misalnya kalau disiasatinya ya tadi dokter bilang apakah direbus, apakah dikukus atau seperti. Nah, jadi makanan kita itu kan ada nasi misalnya nih ya, misalnya nasi atau penggantinya gitu kan. Kemudian ada ikan, kemudian ada tempe, kemudian sayur, ini buah. Nah, yang buah kan kita nggak olah ya, Tuh. sayur yang kita olah, tempe atau tahu kita olah, ikan kita olah. Nah, ikannya kita pepes. Tempenya misalnya misalkan kita tumis misalnya ya, dioseng. Nah, sayurnya boleh ditumis. Tetapi kalau sudah ikannya digoreng, sayurnya sebaiknya bening atau direbus dijadikan lalapan seperti itu. Jadi tetap kebutuhannya tuh tidak boleh lebih dari kebutuhan seharinya seperti itu. Jadi ngemilnya jangan lagi gorengan. Paling enak ya Mie ayam Iya bakso. nggak sih bakso itu paling enak. Kalau mie ayam bakso itu kan pengganti nasi sebenarnya, Ci. Oh boleh ya? Boleh. Silakan kalau misalkan Iya. Cici nih makan siangnya mie ayam bakso, itu udah komplit. Jangan makan nasi kan? lagi. Itu. Berarti masih boleh ya, Dok? Nah, di sini siapa pemirsa yang masih makan mie ayam bakso sama nasi? Belum ada lagi ya, jangan sampai. Iya. Terus tuh itu saya pernah dengar katanya masak nasi dengan cara zaman dulu sama yang sekarang pakai Magicom itu pengaruh di kadar gulanya. Sebenarnya kalau untuk pengaruh di kadar gulanya tidak ya, Ci ya. Cuma memang kan kalau zaman dulu itu di aron, kemudian dikukus ya, dikukus lagi ya. Kalau kadar gulanya sih sama, Ci. Oh sama aja. Sama aja. Cuma kalau yang nasi pakai alat itu biasanya lebih mudah tidak terasa enak namanya tanak ya, tidak tanak gitu kan. Kalau misalkan di aron dikukus tuh tanak kan dia nasinya lebih menggairah untuk menggugah makan tuh lebih enak gitu kan. Sebenarnya ke arah sana sih. Kalau untuk jumlahnya tidak terlalu signifikan berubahnya, justru banyak vitamin yang agak banyak kebuang pada saat aron, kemudian pada saat dikukusnya meluap, ada beberapa vitamin yang memang teroksidasi seperti itu. Kalau makan nasinya panas-panas setelah matang sama dingin Sama itu aja. pengaruh apa sama aja ya? Sama aja, Oh, Ci. sama aja. Enakan panas. Enakan anget ya, Dok ya, pakai Berarti itu mitos ya, Dok? Iya. Nah, itu selain kita makanan ya, Kak ya. Kalau multivitamin, ada nggak yang sangat akan mempengaruhi untuk penyintas? Kalau untuk suplemen maksudnya ya, Dok ya. Betul. Ya kalau suplemen nanti kalau Cici misalnya kontrol rutin ke dokter, kemudian ada pemeriksaan laboratorium yang memang perlu ditingkatkan, biasanya dokter itu mengkaji, Dok. Kemudian dokter mengkaji, ke kami juga mengkaji ke arah makanannya. Apakah makanan sehari-harinya sudah cukup sumber vitamin mineralnya? Apakah perlu suplemen atau tidak? Biasanya nanti dokter akan minta rekomendasi dari makanannya bagaimana. Kalau dari makanannya sudah tercukupi, biasanya dokter tidak tambahkan suplemen itu. Tetapi kalau memang dari makanannya misalkan ada keluhan nafsu makannya agak berkurang, atau mudah sariawan, biasanya pada saat memang butuh, biasanya ditambahkan suplemen itu. Nah, dari Cici sendiri selain udah menjalankan diet, ya kan, pola makannya udah oke, suplemen tertentu ada mungkin tetap dikonsumsi? Vitamin D biasanya. Vitamin D, probiotik, kalsium. Ya? Karena nggak bisa langsung kena paparan matahari ya, Ci ya. Jadi memang vitamin D itu memang butuh, Dok. Karena kan kalau dari makanan itu hasilnya sedikit ya. Maksudnya kontribusi dari makanan sumber vitamin D itu tidak banyak seperti sinar matahari. Sedangkan Cici kan tidak bisa langsung kena sinar matahari seperti itu. Terus mungkin Cici bisa sharing deh sama teman-teman di sini yang sudah Cici rasakan gitu ya. Gimana nih untuk untuk lebih
supaya lebih survive gitu ya dok ya, ya. lebih ya untuk daily life semangatnya. semangatnya gimana Ya. sama mungkin selain untuk ya pasti jangan main olahraga ya Ci, ya kita ya tadi dibilang support system juga. Coba dong Ci bisa kasih kita inspiring deh Iya. buat teman-teman pemirsa di Ya. Talas Podcast ini. Ya, Oke. terima kasih atas kesempatannya dokter. Jadi awalnya sih memang berat ya, awalnya berat. Terus apalagi dengan dosis steroid yang tinggi, itu saya merasa diri saya jadi rakus. Oke. Iya. Karena efek Ah salah satu ya, efeknya apa sih aja itu dimakan ternyata ya. gitu. Oke, benar sekali. Pengen ini, pengen itu. Tapi lambat laun kita menyesuaikan diri sendiri. Terus Oke. kita coba kenali badan masing-masing. Karena kan orang lupus ini tiap orang beda-beda ya. Beda. Betul. 1000 Ha-ha. wajah tadi. Jadi kita Betul harus sekali. mengenal diri sendiri. Oh ya, saya nih kalau makan apa nih yang bereaksi gitu. Langsung Iya. reaksinya kita harus sudah Ha-ha, tahu, udah betul. paham ya. Oke. Ya kalau saya mikirnya daripada kita ngerasain sakit sendiri, Oke. ngobatin sendiri kan capek gitu. Jadi Benar lebih sekali. baik ya udah dibatasi aja gitu. Oke. Mm-mm. Terus Sama kalau olahraga paling saya kadang-kadang ya jalan pagi, nggak terlalu jauh sih. Terus sama yoga sih. yoga. Tapi yoganya itu bukan seperti yoga yang buat orang normal ya. Jadi Ada khusus kan? ada. Oh, ada. Oh, Kalau dari Yayasan SDF itu ada, di YouTube-nya juga ada. ada. Heeh. Ini baru dengar loh pemirsa, saya Iya, baru betul. dengar bahwa Sama-sama, Dok. untuk penyintas lupus itu sendiri ada yoga khusus. Apa namanya, Kak? Itu memang khusus Dari- yang pelatihnya juga khusus buat orang-orang lupus. Atau memang dari komunitas Komunitas, tertentu? iya. Oh, oke. Dari Adakah yayasan. di Bogor atau di mana? Nah di sini? itu belum ada. Waktu itu saya ikut dari Oke, Bandung, dari Yayasan Bandung. SDF. Oh, I see. Iya. Atau mungkin Cici bisa buka? Itu suatu komunitas sendiri Iya. yang bisa kita, Iya. ya kan? Iya, kita- Memang saya udah dari gitu. tahun 2014 itu bentuk komunitas di Bogor gitu untuk pasien lupus di Bogor. Cuman kita memang belum bergerak banget ya. Ini baru kali ini saya diundang podcast sama salah satu rumah sakit di Bogor. Spekta banget gitu lah. Keren. RSUD Cibinong keren. Semoga kedepannya rumah sakit lain bisa ya. mengadakan acara-acara seperti ini. Terus tiap tahun kita juga bisa ada acara Ya. lupus, merayakan Hari Lupus Sedunia. Jadi masyarakat juga bisa mengenal, Aware ya, iya Kak. lupus itu Aware. apa sih gitu. Terus ya itu tadi saya pernah coba yoga yang untuk orang normal, nggak kuat loh, Oke. ngedrop langsung. Apakah itu suatu gerakan khusus, Ci? Apa gimana? Kan biasanya, namaste gitu. Enggak, Ada gerakan kayak gitu. namaste-nya gitu nggak terlalu berat Oke, gitu. tapi tetap emang posisi melantai gitu tetap ya. Iya, Cuman ada gerakan yang khusus memang mungkin nih, atau ada gerakan khusus yang mungkin dihindari kah oleh pasien-pasien penyintas? Atau gimana? Kalau yoga yang biasa itu kan biasanya sampai kayak ngelipet-lipet Ah, apa gimana, betul, harus iya. lentur banget ya. Ah. Kalau ini sih enggak. Karena kita kan ada masalah di tulang. Oke, I see, benar. Terus sama itu saya usul di Bogor itu ada kolam renang air hangat akuatik. Jadi bisa yang indoor gitu. Kayak di Bandung dulu saya ikut kegiatannya kan. Jadi setiap Selasa itu rutin berenang air hangat gitu, kolam renang akuatik ya. beda dengan sauna berarti. Iya, ya, beda. Iya. Kalau sauna kayaknya panas kan. Nah, itu saya cari di Bogor belum ada. ada ya. Ya mungkin Iya. bagi para Pengusaha. pengusaha donatur. Oke, ya baik. Ya. Oke, ini sangat-sangat inspiring banget ya. Komunitasnya kita Komunitas rencana kedepannya akan membentuk yayasan. Oke. Iya. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada suatu terbentuk komunitas yayasan. Cici yang ini? Iya, betul. Oh, luar biasa. Karena Keren sekali. kita kendalanya kan jadi misalnya ada donatur gitu, pasien yang kesulitan berobat, donatur itu nggak mau transfer ke rekening saya atau pribadi pasien. Oke, jadi Minta, ke yayasan. nah itu kendalanya, jadi ya udah nanti kita bikin gitu. Oke. Mangga para pemirsa untuk dapat yang bisa menggerakkan ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan tema kita ya hari ini tentang apa sih? Hari Lupus Hari Lupus Sedunia. Sedunia ya, bahwa make it lupus visible. Jadi terbukti bahwa dengan walaupun dengan kondisi tersebut bahwa penyintas lupus tetap survive ya. Tadi dengan sudah dipaparkan oleh Dr. Nur Hakim juga bahwa dengan adanya support system ya, ketahanan mental secara fisik, psikologis, juga untuk
dari Gizinya. menu ya, gizi, dietitiannya juga, dan terbukti kok ini dengan penyintas lupus saat ini, dan keren sekali. Keren. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi, Direktur RSUD Cibinong, Dr. Yuki, atas undangan acara Ramah Tamah dengan Odapus, Orang dengan Lupus, dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia. Care for Lupus. Terima kasih Cimaria, terima kasih Kalian. Sama-sama Ya, dokter. jadi Sama-sama, memang dokter. bisa kita simpulkan bahwa untuk Hari Lupus Sedunia ini, Make It Lupus Visible itu adalah bukti nyata, ya, bukti nyata kita di sini semua dengan penyintas hebat kita, survivor kita, Keren. ya, dengan seluruh kekuatannya, ya. Aku ucapkan sangat berterima kasih, sangat inspiring sesuai dengan podcast kita ini ya, Talk Live on Social Media, bahwa di bulan Mei ini adalah dengan sangat very inspiring, educating, ya, dan motivating, ya. Oke, terima kasih banyak untuk para spektas semuanya. Sampai bertemu kembali di acara podcast Talas berikutnya. Talas.